Dengan melakukan jurus ini Anda bisa menghemat uang Anda hingga ratusan ribu rupiah kalau mesin cuci Anda nggak bisa ngeringin. Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya. Oke, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Datum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja, hari ini saya akan berikan ilmu, Bang. Bagaimana caranya mengatasi mesin cuci Polytron, kasusnya apa? Bisa nyuci, nggak bisa ngeringin. Kita akan lakukan jurus yang paling hemat dahulu, termudah, termurah, dan yang bisa kita lakukan, Bang, terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Colok. 1, 2, 3 nyuci. Nah, nih. Bisa muter kiri deh, Bang. Bisa muter kiri dan dia bisa muter kanan. Artinya ini mesin cuci bisa nyuci, Bang, ya. Sekarang kita coba untuk ngeringin. 1, 2, 3 ngeringin. Gak muter, Bang. Gak muter sama sekali, teman-teman. Dan dia berdengung. Gak boleh, Bang. Pertama kali kalau ketemu dengan kasus mesin cuci Anda, baik nyuci maupun ngeringin, dia nggak bisa ngeringin. Nih. Ini putar ke kanan harus enteng, ke kiri juga harus enteng pada saat pintu ditutup, ya. Ini ke kanan harus enteng, dapat? Ke kiri juga harus enteng. Nah, nih, ini Anda putar harus enteng, ya. Nah. Ini berat, Bang. Berat, Bang, ya. Normalnya kalau kita putar ini ke kanan enteng, ke kiri ke kanan enteng, ke kiri enteng. Kita bongkar langsung ke belakang. Untuk Polytron tipenya PWM 7366, teman-teman di sini ada banyak baut, 1 2 3 4 5 10. 7 baut dia bentuknya L nih. Ini ada buka semuanya. Buka tutup belakangnya ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Baut yang ke-7 buka. Habis itu teman-teman tinggal masukkan tunjuk 1, tunjuk 2, dapat? Tarik belakang. Nah, banyak sekali asumsi yang beredar dan Anda Tatum juga sering merekomendasikan sama Anda kalau mesin cuci Anda nggak bisa ngeringin, Anda cek barang ini, Bang. Nih. Ah, nih, dapat? Ini namanya apa? Namanya adalah kapasitor. Kita cek barang ini dahulu. Sebelum kita ganti apa-apa, kita cek dulu barang ini. Ya, cara ngeceknya gampang banget. Buka. Nah, Anda cari aja 2 di antara kabel ini yang arahnya ke dinamo pengering. Ini kan dinamo pencuci, Bang. Ini dinamo pencuci, ini dinamo pengering. Mana kabel yang dari kapasitor ini yang arahnya ke dinamo pengering? Nih, kita fokus ke kuning. Kuning kita urut. Kuning ini kemana dia? Perhatikan baik-baik buat teman-teman. Ini yang masih pemula, masih awam. Nah, perhatikan dari kuning ini, Bang. Kuning ke sini, tet. Nah, nih. Tet. Kuning ke sini nih, ke dinamo pencuci, ya. Artinya kuning ini nggak usah diurusin. Karena ini masalahnya di pengering. Sekarang kita fokus ke hijau. Hijau. Tet. Nah, nih, perhatikan yang hijau nih. Nah, tuh. Hijau ini larinya ke dinamo pengering. Artinya hijau ini adalah bagian dari kapasitor pengering. Nah, ini hijau nih. Hijau temannya merah. Nih, dapat? Nih, hijau temannya mana? Ini kita tinggal potong, kita tes. Nah, ini kita isolasi dulu. Kita akan potong, kita akan tes, Bang. Main cara anak SD aja. Kita isolasi. Nah, seperti ini. Baru kita potong. Nah, ini kan kelompoknya hijau sama kelompoknya kuning. Nih, ini kita kupas, Bang. Kasih tahu sama teman-teman nih. Perhatikan baik-baik. Masuk, angkat, adu, ya. Masuk. Karena nggak percikan, Bang. Masuk, angkat, adu. Nah, kalau hantamannya kuat seperti ini pertanda bahwa kapasitor Anda masih bagus, Bang. Jangan ganti kapasitor. Kita pasang, Bang. Kita pasang kembali kapasitornya. Oke, dibuang. Hijau ketemu sini ya, Bang, ya. Nah, hijau udah kelar. Selanjutnya yang merah. Nah, oke, cukup. Ini berarti udah aman. Selanjutnya poin kedua, teman-teman cek putaran ini nih. Nah, nih. Ini adalah dinamo pengering, ini adalah dinamo pencuci. Nih, diputar nih. Nih, enteng ya, Bang? Ini dinamo pencuci, kita putar ke kanan enteng. Kita lakukan juga terhadap yang pengering. Nih, kita putar. Nah, ini berat, Bang. Ini saya putar ke kanan berat, teman-teman, ya. Saya putar ke kanan berat. Kemudian ke kiri juga berat. Wah, ke kiri apa lagi? Nah, ini ada barang yang namanya adalah rem atau cakram. Rem ini cara kerjanya gimana? Rem ini cara kerjanya adalah pada saat pintu ditutup, oke. Pada saat pintu ditutup, remnya harusnya mangap. Oke. Pada saat pintu ditutup, remnya harusnya mangap. Dan pada saat pintu dibuka, dia harusnya nutup. Ini cara kerjanya seperti ini. Perhatikan baik-baik di sini. Nah, nih. Ini pintunya, padahal pintunya udah nutup.
Padahal pintu pengeringnya udah nutup, tapi dia masih nyengkram ya, masih nyengkram. Dan ini dialiri oleh barang ini nih. Nah nih, nah tutup bang. Kelihatan nggak bang? Ini putus teman-teman nih. Nah ini masalahnya di sini berarti teman-teman nih. Nah ini masalah putus nih, ha. Semoga kelihatan teman-teman nih. Ini. Ini harusnya pada saat pintunya ini dibuka, ini turun ke bawah. Pada saat pintu ditutup, dia nutup. Nah kelihatan apa ada gerakan? Kelihatan ada gerakan nih. Pintu dibuka dia turun, pintu ditutup dia narik. Kelihatan? Nah ini barang yang bermasalah nih. Rem ini putus. Nah nih. Rem ini putus. Ada dua opsi di sini. Teman-teman mau ganti remnya ini boleh, ya diganti remnya ini boleh, tali remnya, ya boleh. Atau teman-teman bisa dilangsungkan saja, ya. Dilangsung itu dalam arti remnya kita mangapin terus, dia nggak nyengkram-nyengkram, itu juga bisa, terserah anda. Kalau saya lebih menyarankan anda dimangapin terus, karena apa? Biar dinamonya lebih awet. Tapi kalau anda mau lebih safety atau lebih SOP, anda bisa gantinya doang nih. Nih bang, dapat? Ya. Ini namanya rem, tali rem. Tentuan oke mas, kita akan manfaatkan tali rapinya dulu bang. Kita butuh tali rapi aja dah. Tali rapi boleh, tali sepatu boleh, kawat juga boleh bang. Nih, ini tali rapi ini kita iketin ke sini nih. Nih kita iketin ke sini, tujuannya biar dia ngikat ke sini, biar dia dia nggak nyengkram. Nih, dia harusnya kan kayak gini teman-teman nih. Nah ini kita tinggal ikat aja teman-teman. Kita masukkan tali rapi seperti ini. Masukkan tali rapinya ke sini boleh, ke lubang ini. Kita iketin ya. Kita tinggal iketin teman-teman nih. Kita iketin biar dia nggak nyengkram lagi. Nah ini saya tarik. No bang, saya tarik ada perubahan nih bang. Nah beda bang. Nah nih pada saat saya tarik ada perubahan nih, ha. Ada perubahan. Ini kita tinggal ikat aja. Yang penting dia nggak nyengkram remnya. Nah selanjutnya teman-teman perhatikan baik-baik. Setelah kita lakukan jurus tali rapia, nih perhatikan baik-baik ke kanan. Dapat? Ya. Wer, enteng bang. Ke kanan kita putar enteng nih. Wer. Enteng dapat? Ya. Wer, enteng. Kemudian ke kiri. Ke kiri kita putar. Wer. Nah, no, enteng ya. Nah, enteng. Alhamdulillah. Sekarang kita cek. Kita akan nyalakan bang. Apakah dengan jurus tali Davia mesin cuci ini bisa ngeringin apa tidak? Perhatikan baik-baik. Ya. Waktu pemerasan dapat? Ya. Putar. Nah, kita coba colokin di sini. Ya. Colokin jeder. Mantap. Nah no. Alhamdulillah bang ya. Alhamdulillah teman. Mantap bang. Ya. Rupiah ini. Pakai jurus tali rafia bekas. Mesin cuci anda yang nggak bisa ngeringin sudah beres. Rupiah bang. Buat teman-teman yang ingin tahu bengkelnya Tatum, ketik aja di Google Map Andre Tatum.